Jumpa kembali di channel Yoteng ID. Setelah di video kemarin kita membahas tentang if dan VLOOKUP, penggunaannya untuk mencari stok barang ya. Yang ini rumusnya cukup panjang ini. Kali ini kita akan menggantikan if ini dengan menggunakan match. Oh, ini keliru ini. Ini dengan VLOOKUP dan match ya. Ini kita ganti aja VLOOKUP. Oke ya, ini kita menggunakan VLOOKUP dan match untuk memperpendek rumus ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Yoteng ID, like, boleh juga komen untuk mau tanya boleh ya, nanti kita lihat, bisa jadi bahan video saya selanjutnya. Oke, kita mulai saja. Kita copy pastekan aja ya, bahannya sama biar bisa jadi perbandingan. Oke, sudah kita copy paste. Berikutnya ini rumusnya ini kita hapus ya. Untuk karena ini masih sama, kita tidak perlu mengubah yang dua ini, nama barang dan lokasi. Kita menggunakan validasi data seperti kemarin. Oke, jika belum tahu cara menggunakannya bisa lihat di video saya sebelumnya yang judulnya kombinasi if dan VLOOKUP. Oke, kita mulai ya. Untuk menggunakan match dan VLOOKUP, mulainya dari mana ya? Sebentar mikir. Oke, untuk penggunaan match bisa dilihat di video-video yang lain ya. Saya belum pernah membahas tentang penggunaan match. Biar tidak terlalu panjang ya, kita mulai saja langsung. VLOOKUP ini sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP ini ya, kata kuncinya sudah kita mencari mesin cuci, terus di rank tabel ini ya, jangan lupa nama yang dicari harus di paling kiri ya untuk VLOOKUP. Oke, alasan saya lebih memilih kolom daripada ring data sudah tertera di video kemarin ya. Oke, setelah VLOOKUP yang dicari sudah, ring datanya sudah. Biasanya sini kan kalau VLOOKUP menggunakan sebentar, di sini ya, kita namanya adalah indeks ya. Nah, pencarian indeks ini kita menggunakan match. Oke, kita match. Bagaimana rumus match? Ya, kita tanya ini, tanda tanya lagi. Ini andalan ini. Ya, kunci telusur, rentang, tipe telusur. Oke. Kunci telusurnya adalah kita mencari toko 1. Nah, ini untuk rentang telusur. Biasanya saya menggunakan baris ya. Sebenarnya lebih suka baris seperti ini. Tapi di sini ada kendalanya. Kendalanya adalah ini tidak masuk ke dalam ringnya VLOOKUP yang kolom A ini. Tadi kan VLOOKUP-nya cuman B sampai E, kolom B sampai E. Nah, kalau kita masukkan kolom A di VLOOKUP, nanti tidak bisa, hasilnya akan error. Kenapa? Karena kita mencari nama barangnya berada di kolom B. Nah, untuk match ini kalau kita mulai seperti ini misalnya ya, kita pakai 33.0. Nah, 0 ini, angka 0 ini istilahnya sama kalau VLOOKUP kita menggunakan false. Jadi kalau 0 itu harus sama persis.
Oke, tutup kurung, titik koma, false, biar hasilnya tidak lari kemana-mana. Biar berarti, nah, ya, dia hasilnya bergeser 4 ya di toko 2. Karena hasil match ini bukan angka, tapi adalah posisi. Posisi ya. Apa yang dimaksud dengan posisi? Ya, kita copy aja ini. Oke, kita belajar match sekalian. Oke, mana escape? Ini kita copy paste di sini ya. Nah, kita kasih sama dengan ya. Kok di belakang? Di depannya ya. Nah, dia 3. Hasilnya adalah 3. Hasil 3 ini didapat dari mana? Dia adalah match H7 kolom 3. Tadi ya kita menggunakan baris ya, berarti H7 nomor 3-nya, toko 1 kan ada di kolom 3, 1, 2, 3. Ya, maksud saya udah tahu ya, dia angka 3 itu dari sini perhitungannya. Nah, sedangkan kalau kita masukkan ke rumus VLOOKUP, ini hasilnya 3, yang match ini kan hasilnya 3 nih. Jadi dihitung 3, 1, 2, 3. Nah, dia ada di kolom 3-nya ada di toko 2. Nah, ini tidak sinkron ya. Berarti rumus yang untuk match ini karena ada kolom, kecuali kolom ini dihapus. Kecuali kolom ini dihapus, kita bisa memakai baris semuanya. Nah, kalau kolom ini mau dipertahankan, berarti kita harus mengubah ini. Ini tidak memakai semua baris, tapi hanya ring baris saja. Oke, kita ubah sini ya, ring barisnya. Oke, kita enter. Ya, oke, hasilnya sama. Mesin cuci di toko 1 ada 7. Misalnya kita ubah lagi AC. AC di toko 1 ada 7 juga. Oke, misalnya yang lainnya, setrika di toko 1 ada 3. Setrika di toko 2 ada 21. Ya, setrika toko 2 ada 21. Dan selanjutnya ya, di gudang setrikanya ada 55. Oke, seperti itu penjelasannya. Oke, kita copy paste ya. Oke, kita bandingkan rumusnya ya. Untuk if dan VLOOKUP ini panjang sekali, sedangkan VLOOKUP dengan match tidak terlalu panjang ya. Cuman tadi yang perlu diperhatikan adalah kalau yang kemarin kita menggunakan baris ini ya, apa namanya, untuk mencari VLOOKUP-nya barangnya kita menggunakan baris. Misalnya yang stok kemarin ya, ini kita menggunakan baris full di sini. Tapi untuk yang match kita tidak bisa menggunakan baris full. Kendalanya karena ada kolom A ini, ada kodenya. Kalau misalnya kita menggunakan baris, nanti hasilnya akan bergeser sebelah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti yang ini. Tadi penjelasan rumus match, karakteristik rumus match tadi. Ya, jadi hasil dari rumus match itu bukan berupa angka yang tertera di sini, tapi dia menunjukkan posisi. Ya. Misalnya kita mencari apa ya? Kita mencari nama gudang ini ya. Nama gudang tadi di rumus match itu dia akan menunjukkan kalau gudang itu kalau kita mulainya dari ini, ring tabelnya kita mulai dari kode dari A, berarti dia
akan mengeluarkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, akan mengeluarkan hasil angka 5. Oke, kalau kita mencarinya toko 2 berarti dia akan mengeluarkan hasil 1, 2, 3, 4. Ya, akan hasilnya 4 gitu ya. Dia istilahnya mencari posisi, eee, kolom berapalah, mencari dia posisinya berada di kolom berapa, seperti itu. Oke, ya tadi, jika ring tabelnya beda, maka hasilnya akan bergeser. Itu perlu diperhatikan. Oke, sekali lagi untuk rumus, VLOOKUP dan match, mungkin ada beberapa catatan walaupun dia lebih pendek, tapi catatannya seperti tadi ya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Oke, saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya balas ya. Segitu saja. Jangan lupa untuk subscribe channel Yoteng ID. Kita belajar bersama-sama. Oke.